Kali ini materinya adalah keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Dengan secara khusus, lebih spesifik lagi, kita akan meneladani Tuhan Yesus sebagai Raja Damai. Keadilan dan perdamaian merupakan dua hal yang termasuk ke dalam nilai-nilai Kristiani. Dan di materi kali ini kita akan lebih fokus kepada dua topik ini, yaitu keadilan dan perdamaian. Seringkali kita menjumpai terjadinya sikap ketidakadilan, baik di tengah keluarga, di tengah sekolah, di tengah masyarakat, bahkan di tengah pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bagaimana sikap keadilan boleh ditanamkan di tengah-tengah keluarga, karena keluarga adalah komunitas atau kelompok sosial yang terkecil, di mana setiap individu pertama-tama dilahirkan, sehingga keluarga, khususnya orang tua, bertanggung jawab di dalam mendidik anaknya dalam hal keteladanan mengenai keadilan. Budaya damai harus diwujudkan melalui lembaga pendidikan. Tidak terkecuali juga pendidikan dalam keluarga. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa keluarga, khususnya orang tua, bertanggung jawab di dalam pendidikan di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, biarlah melalui materi ini, kita sebagai anak maupun sebagai orang tua, sama-sama kita diingatkan agar bersama-sama memulai pendidikan, khususnya tentang keadilan, dimulai dari tengah-tengah keluarga. Contoh-contoh ketidakadilan dalam keluarga, diantaranya egois, mau menang sendiri, tidak bertanggung jawab, kurangnya kasih, relasi yang tidak harmonis, saling membenci satu dengan yang lain, dan tidak mau saling bertolong-tolongan. Oleh karena itu, inilah contoh-contoh yang sering kali kita jumpai dalam keluarga yang menjadi permasalahan ketidakadilan di tengah-tengah keluarga. Sebetulnya dalam skala kecil, konflik juga dapat menimbulkan dampak positif. Kita menjadi lebih memahami orang lain, berusaha mengelola konflik yang ada, menjadi lebih jelas terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, konflik bukan hanya menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan kehancuran dalam keluarga. Ketika konflik dikelola dengan baik, ketika konflik diselesaikan juga dengan baik, maka konflik tersebut akan menghasilkan dampak yang positif. Setiap anggota keluarga saling mengenal satu dengan yang lainnya, dan setiap keluarga saling memahami satu dengan yang lainnya. Konflik yang berkepanjangan dalam skala besar, konflik bisa menimbulkan dampak yang destruktif atau menghancurkan, karena tidak pernah diupayakan adanya usaha damai. Hal ini disebabkan bisa jadi karena setiap anggota keluarga memiliki egonya masing-masing, tidak mau mengalah, tidak memiliki kasih, dan tidak memiliki pengampunan, sehingga konflik yang muncul baik dalam skala kecil maupun bahkan skala besar akan menimbulkan kehancuran jika tidak diselesaikan dengan baik. Adil artinya sesuai dengan haknya, tidak lebih dan tidak kurang. Itu adalah pengertian dari adil. Keadilan harus selalu memperhatikan kepentingan, bukan hanya dari salah satu pihak saja, tetapi dari dua pihak yang berlainan, sehingga terciptalah keadilan. Keadilan sesungguhnya mempunyai perspektif mengatur dan menertibkan kehidupan seseorang. Hal ini kalian bisa baca dalam 2 Samuel 15 ayat yang keempat dan juga Mazmur 82 ayat yang ketiga. Mari kita belajar mengenai pengertian keadilan. Keadilan diartikan sebagai dalam kondisi yang pertama sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Yang kedua, keadilan juga berarti berpihak kepada kebenaran. Dan yang ketiga, keadilan memiliki pengertian bersikap sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Itulah 3 pengertian dari keadilan. Bagaimana mewujudkan keadilan dalam keluarga?
Dalam bahasa Yunani, keadilan diterjemahkan sebagai dikaiosune, yang berarti adil, tulus, benar, dan tidak salah. Di dalam bahasa Ibrani, keadilan diterjemahkan dengan kata mispat, yang berarti hukum atau keputusan. Lalu juga diterjemahkan dengan kata sedaka, yang berarti kebenaran. Dari beberapa pengertian terjemahan baik dari bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani, keadilan adalah sikap yang selalu berkaitan dengan kebenaran. Karena ketika kebenaran ditegakkan, maka keadilan akan tercipta. Keadilan dimulai dari keluarga. Hal ini disebabkan setiap individu, setiap orang lahir pertama kali di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, keadilan selalu berimplikasi pada beberapa prinsip, yaitu akan terciptanya kesejahteraan, kecukupan, kesetaraan, personalitas, dan persaudaraan. Inilah dampak dari terciptanya keadilan. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka keadilan juga memerlukan kasih. Karena tanpa kasih, tidak mungkin seorang akan menciptakan keadilan. Ketika seorang memiliki kasih dalam dirinya, maka orang tersebut dengan otomatis akan menciptakan keadilan. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang memiliki rasa pilih kasih atau berat sebelah, atau ketika seseorang tidak memiliki kasih, maka orang tersebut tidak akan menciptakan keadilan. Jadi, kasih dan keadilan keduanya berjalan bersamaan. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, apakah kita sudah menjadi pembawa damai bagi keluarga kita, bagi teman-teman di sekolah, bagi masyarakat ataupun pergaulan kita sehari-hari? Tentu ini semua bisa kita jawab masing-masing secara pribadi. Meneladani Tuhan Yesus sebagai pembawa damai. Sebelum kita berdamai dengan keluarga dan lingkungan, seharusnya kita terlebih dahulu harus berdamai dengan Tuhan dan kehendak-Nya. Inilah dasar utama dari kehidupan Kristiani. Bagaimana mungkin kita menjadi pembawa damai kalau kita belum berdamai dengan diri kita sendiri dan juga terlebih dengan Tuhan secara pribadi? Contoh perdamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah ketika terjadi peristiwa percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Hal ini dapat kita baca kisahnya dalam Yohanes 4 ayat 9 sampai 18. Pada ayat tersebut, kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi sedang menjadi jembatan pembawa damai dengan orang Samaria, di mana sebelumnya kedua bangsa ini bermusuhan dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan di peristiwa ini, Tuhan Yesus ingin menjadi pembawa damai, ingin mendamaikan antara bangsa Yahudi dengan Samaria. Mari kita perhatikan masalah-masalah yang seringkali dihadapi oleh kaum muda. Ada 4 masalah pokok yang dihadapi kaum muda menurut Philip. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, gereja. Dan yang keempat adalah dari diri kaum muda itu sendiri. Mengidentifikasi masalah merupakan langkah yang bijak untuk dapat mengatasi dan menanggulanginya. Setiap remaja perlu mengetahui apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut terjadi di dalam dirinya ataupun dengan orang lain. Sehingga ketika anak muda atau remaja tersebut tahu penyebabnya, mereka akan seharusnya mencari solusi bagi permasalahan tersebut, sehingga permasalahan tersebut bisa diatasi.
kaum muda harus melatih atau mendidik diri secara mandiri untuk mengatasi masalah secara mandiri. Hal yang membedakan seorang anak kecil dengan seorang anak muda atau yang bertumbuh menjadi dewasa adalah kemandiriannya, yaitu di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya. Tidak hanya bergantung kepada orang lain, tetapi seorang muda, seorang remaja, atau seorang yang beranjak dewasa, dia akan mencoba mencari solusi bagi setiap persoalan yang mereka hadapi. Jika memang tidak mampu, barulah meminta tolong kepada orang lain, khususnya orang tua. Konflik-konflik yang seringkali terjadi dalam keluarga, di antaranya yang pertama, ada kesenjangan atau jarak antara kaum muda dan orang tua. Hal ini disebabkan bukan hanya faktor usia, tetapi komunikasi yang kurang antara orang tua dengan anak. Yang kedua, penyebabnya adalah kurangnya perhatian dan pengertian dari orang tua. Hal ini dikarenakan bisa jadi orang tua yang superioritas, sedangkan anaknya sendiri kurang mengerti apa yang orang tua inginkan. Yang ketiga adalah menurunnya wibawa orang tua karena pengaruh teknologi dan komunikasi. Banyak sekali remaja atau anak muda saat ini yang lebih percaya dan mereka sibuk dengan teknologi daripada dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya orang tua. Sehingga kewibawaan orang tua terganggu karena faktor teknologi yang semakin berkembang. Yang keempat, posisi anak dalam keluarga. Bisa jadi anak tersebut adalah anak bungsu atau sulung, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Hal ini, orang tua perlu melatih anak-anaknya agar dibiasakan diperlakukan adil, dimulai dari keluarga. Permasalahan di dalam diri kaum muda diantaranya masalah psikis dan fisik mereka yang masih labil dan terbuka terhadap pengaruh yang dari luar. Masa-masa remaja adalah masa di mana seseorang mencari jati dirinya. Di satu sisi, mereka berusaha untuk menjadi orang yang ideal, tetapi di sisi yang lain, mereka sedang mencari jati dirinya. Oleh karena itu, terjadilah goncangan, bahkan ketika mereka mengambil keputusan. Ketika pengaruh dari luar lebih kuat, maka goncangan tersebut akan juga semakin lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan peran dari keluarga, khususnya orang tua, di dalam membimbing anak-anaknya agar mereka tidak terpengaruh hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif dari luar diri mereka. Berikutnya, penyebab terhambatnya perkembangan seorang remaja, di antaranya yang pertama, kurang menyadari potensi yang dimilikinya. Yang kedua, pendidikan yang tidak tuntas, misalnya karena remaja tersebut tinggal di daerah pedesaan. Yang ketiga, karena perasaan yang tidak berpunya atau minder atau rendah diri. Yang keempat adalah pengaruh pernikahan dini. Banyak sekali remaja-remaja yang terjebak ke dalam pernikahan dini, sehingga mereka tidak bisa menikmati masa muda mereka seperti anak-anak pada umumnya. Yang kelima adalah karena kurangnya kesadaran. Sikap cuek yang dimiliki seorang remaja seringkali menjadi penghambat bagi dirinya sendiri terhadap pengaruh atau hal-hal positif yang berasal dari luar. Sehingga diharapkan setiap remaja saat ini muncul kesadaran dimulai dalam diri mereka, sehingga mereka lebih peka terhadap dunia luar. Yang terakhir adalah upaya untuk mengubah tradisi. Banyak sekali remaja mereka ingin memberikan dampak, padahal mereka sendiri belum tahu apa yang dimaksud dengan memberikan dampak tersebut. Mereka ingin mengubah tradisi, mereka ingin mengubah nilai-nilai tertentu, tetapi di satu sisi atau di sisi yang lain, jati diri mereka belum sepenuhnya utuh. Oleh karena itu diperlukan peran keluarga.
Kekuatan gereja, bahkan bangsa, ditentukan oleh keluarga. Pendidikan pertama dan utama, baik pendidikan jasmani maupun rohani, dimulai dari keluarga. Keluarga memiliki peran penting di dalam pembentukan seorang pribadi, khususnya anak. Pribadi dan keluarga yang kuat adalah keluarga yang bersedia berdamai dengan Allah, sumber perdamaian, dan berdamai dengan sesama, terutama dengan para anggota keluarga. Di dalam Yesaya 57 ayat 21, dia mengungkapkan bahwa tidak akan ada damai apabila umat Tuhan tetap melakukan ketidakadilan atau kefasikan. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Hal ini dimaksudkan bahwa sebelum kita menjadi pembawa-pembawa damai, kita harus terlebih dahulu menata diri kita. Apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan yang berani hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mampu menjadi pembawa-pembawa damai dan keadilan. Keadilan merupakan langkah awal untuk memasuki suasana damai sejahtera, dan keadilan dimulai dari diri kita sendiri. Nabi Yesaya menyerukan dan mengusahakan agar masalah ketidakadilan lebih dahulu digarap, dan situasi sehingga damai sejahtera pada akhirnya menjadi realita dalam komunitas. Di dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Orang tersebut lebih dahulu menerima damai dan selanjutnya menyampaikan kepada semua orang sebagai kesaksiannya. Mereka inilah akan disebut sebagai anak